Dan saudara, tim jurnalis Kompas TV, salah satu tim jurnalis Kompas TV yang juga bertugas pada saat unjuk rasa 4 November kemarin juga menjadi korban, di mana mengalami kejadian dipukul oleh para pengunjuk rasa. Dan sudah hadir bersama kami di sini ada Guntur, yaitu jurnalis Kompas TV. Selamat pagi Guntur. Pagi Mas. Cukup istirahatnya ya? Cukup Mas. Setelah seharian kemarin bertugas untuk unjuk rasa 4 November. Cukup. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, atau digambarkan sedikit bagaimana situasi dan juga kronologi di sepanjang berlangsungnya aksi damai kemarin, dan apa yang sepertinya bisa menjadi pemicu utama terjadinya bentrokan dan juga sebuah kericuhan. Pada saat kemarin itu saya ditugaskan untuk meliput di depan Bareskrim di daerah Gambir. Ya. Dari pagi saya di sana melihat massa sudah cukup banyak, dan mulai pukul 12 siang itu massa yang dari Istiqlal dan Tugu Tani bergerak menuju Balai Kota. Aliran massa sampai jam 3 siang itu nggak ada habisnya dan mereka berjalan cukup banyak. Kemudian pas sudah mulai menjelang jam setengah 4 sore, massa yang dari arah Balai Kota mulai balik ke arah Tugu Tani. Oke. Dengan Guntur pada saat itu lokasi di? saya di depan Bareskrim. Tetap di depan Bareskrim? Di Gambir. Oke. Gitu. Kemudian mereka aksi damai, mereka pada pulang ke rumah masing-masing. Nah, kemudian pada pukul setengah 6 sore saya digeser untuk ke Istana Wapres. Pindah lokasi Iya, ke ke Jalan Istana Wapres. Veteran. Lokasi. Nah, ketika saya sedang meliput di Jalan Veteran itu, nah disitulah saya sempat mengalami kejadian Pemukulan. aksi pemukulan itu. Oke. Seperti apa kronologi pemukulan? Apa yang menyebabkan Anda dipukul? Saat itu alasan saya dari mereka? sedang posisi sedang live kan ketika berhadapan antara demonstran dengan pihak kepolisian. Saat mengambil gambar, awalnya sih tidak masalah saya ada di situ. Saat ada salah satu demonstran yang melempar botol air mineral ke arah petugas polisian, nah disitulah mulai ada aksi dorong-mendorong antara demonstran. Ketika dia melihat ada kamera, salah satu langsung berteriak, "Kenapa kamu ngambil gambar di sini?" Jadi pada saat itu masih ada aksi dorong-mendorong antara massa dan juga aparat, ya? Iya, betul. Kemudian kamu, Guntur mengambil gambar pada Iya. saat aksi dorong-dorong itu? Ketika dia melihat ada kamera, dia salah satu langsung berteriak, "Kenapa kamu ngambil gambar di sini?" Dan massa lain terprovokasi sehingga langsung menarik saya. Oke. Jadi disitulah terjadi tindak kekerasan. Tapi ini katanya juga bahkan kabel-kabel dicabut, memori card diambil. Apa memang benar seperti itu? Betul. Nah, jadi saat saya langsung ditarik itu, ada 2 dari kelompok massa itu yang berusaha mengamankan saya untuk membawa saya. Tapi kemudian yang lain itu mereka mengejar. Ada yang memukul saya dari bagian belakang dan menarik kabel alat lab saya hingga putus. Oke. Apa saja yang dilakukan mereka terhadap Guntur pada saat terjadi penarikan atau pengamanan itu sendiri? Dan Seperti salah apa satu kronologinya? dari pengunjuk rasa itu meminta saya untuk menghapus gambar. Ketika saya akan menghapus gambar, dia inginnya mengambil memory card saya. Ketika saya membuka kamera, saya keluarin satu, saya ini Pak, kamera cuma ada di sini adanya, enggak, itu ada 2 memori di dalam kamera itu. Saya tahu kamera, dibilang itu, dia ngerti kamera, dan saya harus menyerahkan 2 memory card saya itu. Kemudian dia mengambil memori itu, dan setelah memori saya diserahkan kepada demonstran, saya diserahkan pihak polisian sama mereka. Jadi memory card diambil oleh mereka ya? Sampai dengan hari ini tidak pernah dikembalikan. Iya. Apa yang dilakukan oleh mereka terhadap memory card tersebut? Ya, dia mengambil ini akan saya bakar atau saya patahkan gitu. Dia berbicara seperti Iya, itu? dan ID card saya pun diambil. Oh, ID card juga diambil. Nah, pada saat meliputkan tentunya Guntur sebagai kamerawan yang memegang kamera tidak sendiri, ditemani oleh reporter pada saat itu ya? Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan oleh reporter Guntur pada saat kejadian? Saat itu ketika posisi saya dengan reporter memang ada jarak jauh sekitar 150 meter. Ketika saya dibawa ke arah polisian, barulah saya bertemu dengan reporter saya. Ketika dia melihat memori saya diambil, reporter saya pun menanyakan kepada pihak massa itu kenapa memorinya diambil. Gitu. Apa jawabannya mereka? Ya, mereka tidak ingin gambar itu Muncul ke... Ditayangkan di televisi. Makanya mereka mengambil memori card saya. Kepada reporter sendiri, apakah ada upaya tindak kekerasan yang sempat dilakukan atau memang hanya kepada Mas Guntur saja? Untuk reporter tidak ada, karena dia cuma menanyakan, dan saya setelah memorinya diambil, saya langsung diserahkan ke polisian sama mereka. Oke. Tapi pada saat Guntur ditarik ya untuk diminta memory card-nya, juga ada dari massa yang melindungi Guntur ya pada Betul, saat jadi ada 2 orang yang melindungi saya untuk menarik saya membawa dari kerumunan massa. Oke. Oke, walaupun sempat mengalami pemukulan, kena di bagian mana waktu Di dipukuli? bagian kepala belakang, Oke. 2 Kepala kali belakang. dipukul. Oke. Tidak bagaimana kondisinya? Tidak parah kan? Atau
sempat diperiksa ke rumah sakit? Sempat divisum ke rumah sakit. Divisum? Oke. Jadi berarti ini juga akan dimasukkan ke proses hukum ya? Iya, kita sudah buat laporan ke polisian. Bagaimana dengan pada saat Guntur sudah diamankan oleh polisi, apa yang terjadi? Langsung pulang ke kantor atau mungkin dari pihak massa sendiri di sana mereka langsung meninggalkan tempat atau ada yang bereaksi? Setelah kejadian itu kan malam itu belum terjadi chaos ya. Setelah saya itu kejadian pukul 18.45. Pada pukul 7.30 terjadi bentrok yang besar itu. Dan saya masih bertahan di Jalan Veteran hingga pukul 10:30 malam. Karena memang tertahan di sana dan tidak bisa pulang. Betul. Jadi tetap bertugas juga tetap ya sekalian ya pada saat itu ya. Karena saya juga membawa 2 kamera, ketika satu kameranya nggak bisa dipakai, saya ada kamera satu lagi untuk saya cadangan mengambil gambar. Cadangan. Baik, Guntur, Anda bertugas dari sejak pagi hari ya di lokasi yang berbeda selama 4 November ini. Apa yang Anda rasakan? Bisa Anda ceritakan kepada kami dan juga pemirsa di rumah situasi yang Anda rasakan dari pagi sampai dengan ricuh dan malam hari. Sampai merasakan tindak kekerasan juga pada sore hari. Seperti apa? Ya suasana di sana sih awal-awalnya ya berjalan kondusif ya, dan memang aksi damai. Demonstran ya, saya pun sempat mengambil liputan setbarnya itu adalah polisi yang berhijab. Dan mereka tuh menjadi idola para demonstran. Ketika mereka pulang, mereka sambil foto-foto dengan polisi berhijab itu. Jadi Anda juga mengambil berita sisi lainnya ya, yang terjadi bahwa yang berita Karena ringan yang di unik sana. mereka malah demonstran ini malah foto-foto dengan polisi hijab itu karena mereka merasa ada yang beda di situ kan. Iya. Tapi ya namun gambarnya keambil sama Oh dia ternyata itu dalam gambar itu ada di gambar itu diambil gambarnya. Baik. Nah, di pos pada saat Mas Guntur bertugas sendiri, apakah ada awak media lain di sekitar sana atau memang hanya kita saja yang ada pos di sana? Waktu kejadian yang saya ditarik itu saya hanya sendiri di depan karena jarak dengan yang lain sekitar 150 meter dari ketika saya ada kembalikan ke kepolisian itu ada wartawan media online yang dan media TV di situ. Oke, jadi media TV pada saat itu yang bawa kamera video hanya Guntur ya pada saat awal-awal terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat itu. Iya. Jadi Anda sempat mendapatkan gambar eksklusif awalnya karena Anda baru pertama kali di sana. Nah, di sini juga ada foto yang diambil oleh media online ya, yang melihat pada saat Anda dikerumuni oleh para massa ya, dan di situ terlihat Anda diminta memory card-nya. Iya betul. Ya, jadi apakah pelaku tersebut yang meminta untuk harus diapakan kamera memory card ini? Ya dia meminta supaya saya untuk mengeluarkan memori itu dan diserahkan kepada dia. Ketika saya kasih satu, dia minta ini ada 2, dia bilang saya Dia tahu tahu. kamera. Ternyata dia tahu. Dia mengerti Harus soal keduanya kamera. dikasih. Oke, ini cukup menarik juga sebetulnya karena kamera yang Anda pakai bukan kamera umum seperti biasa atau tidak semua masyarakat umum yang bisa mempunyai kamera selain harganya mahal juga. Biasanya ini memang standarnya hanya untuk media-media massa ya. Iya. Apakah ini berarti orang tersebut juga mengenal soal produksi media? Dia bilang sama saya ngerti kamera, dia bilang gitu. Itu Saya yang diucapin hanya sama itu. saya. Dia hanya Iya, menyebutkan ucapin kalau dia bilang. mengerti kamera. Karena memang sebelumnya para pengunjuk rasa atau massa ini juga sudah menyampaikan mereka tidak ingin ada awak media yang meliput aksi-aksi damai mereka. Itu yang disampaikan di awal. Ya. Ya, dan kita juga bisa melihat ini adalah foto yang dimaksud oleh Felis tadi, Ya, di mana ini Anda bisa adalah lihat. merupakan foto Nah, dari Mas Guntur bisa saat berada di tengah Anda kerumunan. jelaskan lagi Guntur apa yang terjadi dengan foto ini? Nah ini saat saya sudah di bawah, posisi saya sudah dekat dengan pihak kepolisian. Ini belum ada pihak kepolisian Oh, di itu yang ada. Sudah ada. Jadi Ada di ketika belakang saya ya? sudah di sini, itu ada pihak kepolisian. Oke. Dia minta untuk saya mengambil. Manakah orang yang meminta memory card Anda dan yang mengatakan bahwa saya mengerti kamera itu Anda masih ingat mana Saya orangnya? masih ingat ada di sebelah kiri itu yang agak ada jenggot dikit dan bewok itu. Yang Oke. berhadapan dengan Anda ya? Iya betul, itu dia yang memaksa saya untuk Baik. mengeluarkan memori dan diserahkan. Dan kalau kita lihat pun meskipun di sana sudah ada beberapa aparat yang mencoba untuk mengamankan Mas Guntur, memang massa jumlahnya bisa dikatakan berkali-kali lipat. Ya. Bahkan sampai ke belakang pun masih ramai mengerumuni dan beberapa di antaranya bahkan menyaksikan langsung kejadian yang terjadi kepada Mas Guntur. Iya. Nah, Guntur, kemudian setelah akhirnya kamera Anda aman, tidak bermasalah, namun memory card dan kabel terputus, ID card hilang entah kemana, kemudian Anda sudah diamankan oleh polisi. Betul. Masa pun kembali. Iya. Apa yang terjadi setelah mereka kembali? Apakah pada saat itulah yang kericuan terbesar itu terjadi di depan istana? Setelah Atau itu bagaimana? kan karena mereka masih bertahan dan waktu yang
ketika mereka ada salah satu yang terprovokasi, langsung terjadi chaos, saling lempar batu di depan istana itu. Dan disitulah ya, jadi sebetulnya pada saat detik-detik awal terjadi kerusuhan, Anda menyaksikan dan sempat mendapatkan gambar bagaimana aksi dorong-dorong terjadi antara massa dan aparat di istana. Iya betul. Anda masih ingat kira-kira pukul berapa itu? Waktu kejadian chaos yang besar itu pukul 7.30, 19.30 malam. Oke. Ba'da Isya, tepat Ba'da Iya, Isya ya, betul. 7.30, Para demonstran juga sempat, terjadi. mereka sempat sholat isya di Jalan Veteran. Sebagian dari mereka sempat sholat isya di situ. Baik, terima kasih Guntur dan selamat bertugas lagi. Tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih juga atas kontribusi Anda kepada media Kompas TV dan juga kepada masyarakat yang menginformasikan dan mengorbankan keselamatannya. Betul, kita sangat mengapresiasi tentunya para awak media yang juga kemarin sudah meliput rangkaian aksi damai yang terjadi pada tanggal 4 November. Kita harapkan semuanya juga bisa mengakhiri waktu tugas mereka dengan aman ya, Betul. Felis. Sekali lagi terima kasih kepada Guntur dan juga awak media.